Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miss Daginting dengan nomor induk mahasiswa 23110111011. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Singaraja. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas video mata kuliah teori konseling praktikum kognitif. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semua, selamat siang. Halo Ibu. Oke, terima kasih ya sudah mau berkumpul di sini. Kita akan membahas beberapa topik terkait permasalahan yang adik-adik sudah konsultasikan ke saya, dan kasus kalian hampir sama, yaitu terkait tentang bullying ya dan perlindungan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Mesda, akan menjadi konselor kalian pada konseling kelompok hari ini, dan saya harap kalian bisa nyaman di sini karena konseling hari ini akan menjadi ruang kalian untuk bercerita tentang masalah yang sudah kalian sampaikan kepada saya via chat. Dan mungkin nanti kalian bisa saling kenalan juga setelah konseling ini berlangsung, karena kalian memiliki permasalahan yang sama. Jadi Ibu sengaja untuk melakukan konseling kelompok ini agar kita bisa berdiskusi juga satu sama lain. Terutama kalian, Ibu harap kalian akan lebih aktif, lebih terbuka satu sama lain agar kita menemukan solusi yang tepat untuk proses konseling hari ini atas masalah yang kalian alami. Ibu harap setelah konseling kelompok ini akan berlangsung, semua akan berubah gitu ya, perasaan kamu, diri kamu, dan semuanya, termasuk pola pikir kamu. Oke, nantinya proses konseling ini berjalan dengan asas kerahasiaan yang kuat ya adik-adik. Jadi kalian tidak perlu takut untuk menyampaikan apapun yang pernah kalian alami dalam hidup kalian, terutama pada konteks materi kita yaitu bullying itu. Jadi kalian tidak perlu takut, hanya ibu dan kalian yang akan tahu, dan sesama kalian juga akan menutup mulut. Karena proses konseling ini akan berlangsung hari ini dan selesai hari ini juga, termasuk informasi-informasi yang adik-adik ceritakan. Oke, sebelumnya ada yang mau mulai duluan atau sudah siap untuk menceritakan pengalamannya tentang perundungan ini? Saya Ibu. Baik, silahkan pelan-pelan saja, Lilis, tidak perlu takut. Baik Ibu, waktu ini seminggu yang lalu saya mendapat bully dari teman saya. Saya dibilang gendut, terus dibilang nggak pantas lah ikut ini itu, nggak pantas ikut lomba ini itu gitu. Itu merasa saya jadinya stres mikirin itu Bu. Saya selalu berpikir, bener ya dikatain apa yang dikatakan mereka, pantas dah saya dibully, bener ya saya jelek, gendut kayak gitu Bu. Oke, jadi mereka merundung kamu dalam hal fisik, tapi tidak lari juga, mereka juga merundung kamu dalam hal prestasi ya? Iya Ibu, betul sekali. Ibu mengerti perasaan kamu, Lilis. Di antara teman-teman lain, apakah ada yang mengalami hal yang sama, yang bullyingnya itu atau perundungan itu mengarah pada hal fisik? Tidak, saya Ibu. Oke, silahkan Elma. Sebenarnya saya sangat takut Ibu untuk ke sekolah lagi. Dimana kan teman-teman saya itu bilang saya itu sangat kurus Ibu dan pendek. Jadi mereka bilang itu saya nggak pantas berteman sama mereka. Soalnya mereka itu semua kan tinggi-tinggi, badannya bagus seperti itu Ibu. Jadi kayak saya itu kayak merasa kurang percaya diri. Apakah benar ya aku nggak pantas berteman sama mereka seperti itu Ibu? Oke, jadi ini juga tentang fisik ya? Iya Ibu. Ibu sangat prihatin dengan keadaan yang kalian alami, adik-adik, terutama Elma dan juga Lilis. Nanti kita akan menemukan solusi bersama-sama di sini untuk diskusi dalam konseling kelompok ini untuk memecahkan masalah agar kalian nantinya di kemudian hari jika mungkin akan menerima perlakuan yang masih sama, kalian bisa memberikan feedback atau memberikan respon yang benar-benar mempertahankan diri kalian, bukannya kalian malah menjadi kalian seperti ini. Oke, untuk Sinta, bagaimana bullying yang pernah kamu rasakan? Kalau dari saya sendiri, bullyingnya menyangkut verbal juga Ibu. Jadi mereka itu mengolok-olok saya, terus juga saya diejek-ejek, terus juga selain verbal saya juga dibully secara sosial, saya dijauhi karena kekurangan saya seperti itu.
mereka ada ngomong sesuatu nggak tentang caci makian itu? Apa kamu siap untuk memberikan seperti apa contoh kata-kata yang menyakitkan yang mereka berikan ke kamu? Contohnya itu seperti minggu lalu saya dibilang terlalu kayak mayat. Terus juga mereka bilang saya itu tidak pintar seperti itu, Bu. Iya, kamu tenang ya, tidak usah menangis. Sudah ya, tenang. Kalau belum siap untuk cerita, tidak apa-apa Sinta. Ibu selalu siap untuk menerima kamu di saat kamu siap ya. Di sini ibu akan membantu kamu dan juga teman-teman semua agar kalian sanggup untuk menghadapi semua masalah ini. Karena bullying memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kalian adik-adik. Baik itu dalam pola pikir kalian, baik itu dalam setiap pandangan kalian dan semuanya. Dan ibu juga pernah punya pengalaman sih. Dulu ibu juga pernah dibully waktu ibu masih kecil, masih SD. Dan itu masih ibu ingat sampai sekarang karena bullying juga bisa menyebabkan trauma adik-adik. Iya. Di sini ibu akan membantu kalian dengan beberapa cara agar kalian bisa menghadapi itu di kemudian hari apabila terjadi lagi. Tapi harapannya hal itu tidak akan terjadi lagi ya kepada kalian. Nah, sekarang kita fokus pada penyembuhan kalian serta persiapan kalian untuk menghadapi bullying yang mungkin akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Oke, jadi ada beberapa cara ataupun teknik yang akan beritahu kepada kalian untuk menghadapi hal tersebut. Karena pada saat kalian mengalami bullying, pasti ada pikiran-pikiran negatif yang selalu berputar ya di pikiran kalian, sehingga itu mengganggu kontrol emosi, mental, serta batin kalian pun menjadi rusak gitu ya. Iya Ibu, betul sekali. Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira untuk Lilis, kalau setelah bullying itu apa pikiran-pikiran negatif yang selalu berputar di pikiran Lilis? Apakah itu tentang fisik atau tentang prestasi itu? Biasanya tentang fisik sih Bu. Kalau misalnya mereka bilang saya gendut, bilang saya jelek gitu, langsung deh saya pikirin, oh benar sih kata mereka, saya tuh emang jelek, saya tuh emang benar gemuk, terus gak pantas berteman sama mereka. Langsung saya berpikirnya negatif gitu Bu. Saya nggak emang pantas dibully, emang pantas dah saya diperlakukan seperti itu, saya ini jelek. Langsung saya berpikir seperti itu. Berarti kamu selalu langsung memvalidasi omongan mereka tanpa kamu memikirkan fakta-fakta dari luar ya Lilis? Ya Bu, karena pas waktu itu saya udah nggak bisa berpikir apa lagi. Saya itu langsung kayak stres gitu mikirin semuanya Bu. Dan emang benar hal-hal negatif tuh yang mereka bilang kepada diri saya itu emang benar seperti itu Bu. Langsung saya berpikirnya negatif aja karena nggak ada lagi rasanya bisa pikir positif gitu. Oke Lilis, sekarang ibu bisa menangkap bahwasanya kamu langsung validasi bullying yang mereka berikan dan yang berputar di pikiran kamu hanya kejelekan yang sudah mereka ucapkan dan kamu bilang memang benar aku kayak gitu, memang benar aku gendut, memang benar aku jelek gitu ya. Oke, kalau untuk Elma, apa pikiran-pikiran negatif yang sering berputar di pikiran Elma setelah bullying itu berlangsung? Kalau saya ya Ibu, kalau mereka membuli saya itu saya langsung menangis Ibu dan langsung berpikiran yang tidak benar tentang diri saya. Ya di dalam diri saya itu saya lebih mengurung diri saya tidak mau lagi berteman sama mereka. Terus kayak ya emang benar ya saya tidak pantas berteman sama mereka. Kayak stres banget rasanya Ibu. Kepercayaan diri saya itu sangat tidak ada lagi Ibu, lebih ke mengurung diri banget Ibu, kayak memvalidasi bahwa perkataan mereka itu benar pada saya jelek, saya kurus, saya tidak pantas berteman sama mereka Ibu. Elma, ibu jadi mengklarifikasi ya. Berarti kamu itu setelah bullying itu berlangsung, kamu langsung menangis tanpa sempat berpikir untuk membela diri, dan setelah itu kamu langsung menarik diri dari publik dan memojokkan diri dengan cara mengurung diri dan kepercayaan diri kamu menjadi menghilang. Apakah begitu Elma? Betul banget Ibu. Tenang ya nak, di sini ibu akan selalu membantu kalian untuk mendapatkan solusi yang paling tepat untuk semua tantangan dan masalah yang kalian hadapi. Untuk Sinta, bagaimana pola pikir Sinta setelah bullying itu berlangsung nak?
Jadi pola pikiran saya miliki saat berlangsung libur itu, awalnya saya merasa percaya diri gitu loh Bu. Jadi setelah libur itu banyak ada afirmasi negatif yang dilontarkan kepada saya. Itu jadi saya tidak percaya diri dan langsung mengurung di kamar. Saya pasti selalu mikir kayak, oh benar ternyata yang dia bilang, kenapa saya gini, kenapa saya gitu Bu. Oke, jadi kamu juga hampir sama dengan Lilis ya, langsung validasi bahwa apa yang mereka ucapkan dan apa ya caci makian yang mereka berikan ke kamu itu benar gitu. Jadi kalian di sini bertiga sama-sama memvalidasi perundungan yang mereka lakukan dan membuat mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Dan Ibu harap setelah konseling kelompok ini berlangsung, kalian akan lebih bisa untuk membela diri, mencari solusi setelah perundungan itu, dan kalian tidak boleh mengurung diri adik-adik. Siap Bu. Baik, sekarang kita masuk pada inti dari proses konseling kelompok ini adik-adik. Jadi Ibu akan memberikan beberapa solusi kepada kalian untuk menyelesaikan permasalahan dan juga persoalan mental kalian, psikologi kalian yang menurut Ibu sudah masuk pada gangguan tahap awal, yang dimana kalian mengurung diri, tidak percaya diri, dan juga merasa rendah diri. Kalian merasa bahwa diri kalian itu tidak layak jadinya. Oke, Ibu langsung saja ya. Yang pertama itu ada satu cara yang bisa kalian lakukan, yang dimana kalian harus mengalami kekebalan terhadap sebuah stres, terhadap sebuah masalah, terhadap sebuah cacian, perundungan, atau bullying. Kalian harus bisa mampu untuk memberikan feedback yang melemparkan kembali omongan-omongan orang yang berundung kalian. Itu adalah pertahanan kalian. Jadi ini adalah sebuah teknik yang dinamakan inokulasi stres, yang dimana dia itu seperti suntikan vaksin kepada pikiran dan kognitif kalian, yang dimana kalian akan diajarkan untuk mengalami kekebalan terhadap sebuah caci makian, perkataan yang mengenai fisik, atau mungkin kejelekan-kejelekan yang diomongin ke kalian, padahal itu belum tentu benar gitu. Caranya bagaimana? Ibu contohkan ya. Misalkan ada seseorang yang ngomong ke Ibu, dasar konselor yang gak berguna, konselor yang gak ada manfaatnya, konselor ini cuman cari panggung aja, bayar mahal-mahal, kok nggak ada sih manfaatnya di saya, kamu ini lemah, harusnya kamu tutup proses konseling kamu ini, kamu tutup ruang konseling ini. Ada yang ngomong gitu ke Ibu. Nah, saat Ibu menggunakan teknik inokulasi, Ibu tidak akan langsung menangis seperti yang dilakukan Elma, dan Ibu tidak akan langsung memvalidasi bahwa Ibu ini konselor yang tidak berguna seperti yang dilakukan Lilis, dan Ibu tidak akan mengurangi kepercayaan diri Ibu untuk melakukan konseling ini secara lebih besar seperti yang dilakukan oleh Sinta. Nah, apa yang harus Ibu lakukan saat Ibu melakukan teknik inokulasi stres ini? Ibu akan bilang ke dia yang mengatakan bullying itu kepada Ibu atau caci makian itu, sepertinya hanya kamu yang berpikir seperti itu. Hanya kamu deh kayaknya merasa bahwa konseling saya ini tidak berguna. Hanya kamu yang merasa bahwa konseling ini sia-sia dibayar mahal karena tidak memberikan kesembuhan. Nah, dengan memberikan feedback yang seperti itu, orang yang berundung akan merasa ditolak, dan dia merasa bahwa apa yang diomongkan itu salah begitu. Nah, setelah kalian melawan, kalian memberikan afirmasi positif pada diri kalian. Dengan cara apa? Contohnya, setelah Ibu dirundung tadi, Ibu memberikan feedback seperti itu, Ibu langsung berpikir, tarik nafas dalam-dalam. Oke, hanya satu orang yang mengatakan hal itu kepada saya. Hanya satu orang yang mengatakan bahwa saya adalah konselor yang tidak berguna. Hanya satu orang yang menyuruh saya untuk menutup konseling. Malahan banyak konseling-konseling saya yang sudah berhasil menginginkan pembukaan ruang konseling ini diberikan cabang ke tempat-tempat yang lain. Nah, itu sebuah afirmasi positif adik-adik. Kalian melihat dari banyak sumber, banyak fakta bahwasanya tidak hanya dengan omongan satu orang, kalian merasa bahwa diri kalian itu tidak layak. Apa kalian paham dengan contoh yang Ibu berikan? Paham Ibu. Baik, Ibu akan memberikan sebuah contoh praktiknya langsung ya ke kalian. Misalkan, Ibu adalah orang yang akan merundung kalian bertiga, dan Ibu akan mau kalian memberikan respon yang sama dengan memberikan feedback terlebih dahulu, lalu kalian memberikan afirmasi. Satu orang memberikan satu feedback dan satu afirmasi pada dirinya sendiri. Apa kalian mengerti? Bisa Ibu. Baik, terima kasih. Ibu adalah seorang perundung. Sinta, dasar kamu ini kurus banget kayak tikus, gak pernah makan. Lilis, kamu tuh gemuk banget sih.
orang serakah ya kamu. Elma, kamu tuh kayak kacamata cupu banget sih, pakai cap lagi, jelek tahu, mana kamu itu kurus, jelek, pendek. Oke, untuk Cinta apa feedback yang akan kamu berikan? Saya memberikan afirmasi positif kayak enggak kok, cuma kamu aja yang merasa aku tuh kurus, yang lain malah pengen badannya seperti aku. Kamunya aja yang pikirannya salah. Oke, untuk Lilis? Saya mungkin akan jawab Bu, biarin dah saya gemuk. Ini kan body saya itu bagus loh, cuman kamu aja yang bilang nggak bagus. Banyak kok yang suka dan banyak kok yang ingin bodinya seperti saya, gemuk tapi masih ya bagus lah dilihat. Oke, bagus Lilis. Untuk Elma? Kamu iri ya melihat saya memakai cap seperti ini, atau kamu ingin seperti saya tapi kamu nggak bisa ya, seperti itu ya Ibu? Good, bagus sekali. Saya sangat bangga pada kalian karena paham dengan cepat ya. Jadi nanti apabila terjadi perundungan lagi, kalian bisa menggunakan teknik inokulasi stres ini dengan sangat baik. Dan jangan lupa diri kalian itu berharga. Setelah kalian memberikan feedback seperti itu, jangan lupa untuk selalu memberikan afirmasi positif pada kalian. Itu sebagai dukungan untuk batin dan mental kalian. Nah, selanjutnya mau tahu nggak teknik apa lagi yang akan Ibu ajari? Mau Ibu, mau. Oke, jadi ada teknik berikutnya. Yang ini caranya adalah pada saat ada seseorang yang mengatakan hal buruk kepada kalian, kalian tidak boleh langsung merespon seperti menangis, tidak percaya diri, atau bahkan memvalidasi apa yang dia bicarakan. Namun, kalian bisa melakukan sebuah yang namanya restrukturisasi pikiran, yang dimana ini merupakan teknik restrukturisasi kognitif, di mana kalian mengumpulkan fakta-fakta dari luar, tidak hanya fokus pada kalimat-kalimat perundungan itu. Contohnya, yang dialami oleh Elma dikatakan dia tidak berguna, yang dialami oleh Lilis dia dikatakan gemuk, yang dialami oleh Cinta dia dikatakan jelek, kurus, krempeng gitu. Nah, kalian bisa lihat dari fakta-fakta lain cara menstrukturkan pikiran dari kalian. Apakah benar ya aku tidak berguna? Apa cuma satu orang yang ngomong gitu? Nah, dari sana dari pertanyaan-pertanyaan itu kan ada muncul banyak jawabannya. Di sana pikiran kalian akan terstruktur adik-adik. Di sana kalian akan menemukan fakta-fakta yang mengatakan bahwa kalian itu tidak seperti yang mereka rundungkan atau caci makian yang mereka berikan. Nah, di sana kalian bisa menstrukturkannya dengan perlahan dan dengan sistematik. Jadi kalian tidak perlu takut untuk menanyakan kepada mereka seperti, atau mungkin ngomong ke mereka kayak Ibu contohin ya. Kamu bilang saya pendek, kamu bilang saya jelek, karena saya pendek saya tidak berguna. Coba deh kamu pikirin, dari orang-orang, banyaknya orang-orang yang sayang sama saya, cuma satu orang dan cuma kamu yang merasa bahwa saya itu tidak berguna karena saya pendek. Malahan banyak loh yang bilang kalau saya ini pendek dan lebih berguna pada modeling baju-baju lucu. Begitu ya cara menstrukturkannya. Dan Ibu harap kalian bisa menerapkannya nanti untuk menstrukturkan teknik restrukturisasi pikiran ini. Oke, apa kalian paham untuk teknik yang ini? Paham Ibu. Untuk Cinta, Lilis, Elma? Paham Ibu. Bagus sekali ya. Yang selanjutnya itu ada cara yang berikutnya, yaitu tentang stop topping. Nah, apa sih itu stop topping? Jadi stop topping itu adalah pada saat kalian muncul pikiran-pikiran negatif yang otomatis secara tiba-tiba muncul, apalagi pada saat kalian selesai dirundung, itu kan kayak yang Elma bilang, Elma jadi ngurung diri, Elma jadi menangis, Lilis jadi merasa benar omongan mereka, Cinta menjadi kurang percaya diri. Nah, itu kan terjadi pikiran-pikiran negatif yang selalu berputar tuh di pikiran kalian. Nah, di sanalah bisa berperan stop topping ini, yang dimana cara otomatis kalian bilang stop, pikiran ini gak benar, pikiran ini salah, aku ini berguna, banyak kok orang yang sayang sama aku, banyak orang yang bilang kalau aku ini bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Nah, di sana kalian mengatakan stop dengan rasa sadar secara penuh, dan setelah itu kalian berikan afirmasi positif pada diri kalian. Apa kalian paham? Paham Ibu. Paham Ibu. Bagus sekali ya. Ibu harap dari contoh yang Ibu berikan tadi kalian bisa mempraktekkan. Kalian sudah biasa kan nanti mempraktekannya pada saat terjadi perundungan lagi? Bisa saya coba. Bagus, Ibu senang sekali dengan respon kalian. Nah, yang terakhir ada solusi selanjutnya yang bisa juga kalian gunakan apabila solusi-solusi yang sebelumnya itu tidak berhasil, yaitu reframing. Reframing ini adik-adik adalah kita melihat dari sudut pandang lain, yang dimana kita tidak hanya melihat dari sudut negatifnya saja, namun kita bisa lihat dari sudut positifnya saja. Nah, maksudnya bagaimana?
Setelah perundungan itu terjadi, apa kalian berpikir kalau perundungan itu ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada manfaat. Nah, peran referendum ini untuk mengubah pandangan kalian yang merasa bahwa perundungan itu hanya memberikan dampak negatif saja. Karena perundungan itu memberikan beberapa dampak positif pada kalian jika kita lihat dari sudut pandang lain, adik-adik. Nah, pada saat kalian merasa bahwa perundungan ini tidak punya manfaat, namun jika dilihat dari sudut pandang lain, tidak hanya negatif yang didapatkan oleh perundungan ini, adik-adik. Ada hal positif yang bisa kalian terima. Contohnya apa? Dengan kalian datang ke proses konseling kelompok ini, kalian jadi tahu kalau kalian punya tempat untuk bercerita apabila memiliki masalah. Tidak hanya berkaitan dengan bullying aja. Kalian bisa datang apabila kalian sedang mengalami kebingungan untuk mengambil jurusan, cita-cita, atau mungkin ada masalah keluarga. Kalian bisa datang ke sini. Tanpa terjadinya perundungan itu, kalian tidak akan tahu kalau ada yang namanya konseling kelompok untuk berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki masalah yang sama. Nah, sudut pandang lain itu mengatakan bahwa kalian tidak sendiri. Ada teman kalian yang mengalami hal yang sama. Jadi kalian bukan orang yang menyedihkan. Yang kalian alami itu bukan hanya kalian yang mengalami. Ada orang-orang yang memang mungkin lebih besar masalahnya atau mungkin lebih kecil, dan di sana kalian bisa lebih bersyukur. Nah, itulah reframing, adik-adik. Kalian melihat yang tadinya kalian hanya melihat hal negatifnya aja, dengan mengubah frame atau sudut pandang kalian, semuanya bisa berubah dan kalian bisa lebih bersyukur dalam menjalani hidup kalian. Apa kalian paham, adik-adik, untuk teknik yang selanjutnya ini? Paham, Ibu. Bagus sekali ya, Ibu sangat senang sekali dengan semua yang sudah kalian pahami hari ini. Nah, jadi ada beberapa solusi yang sudah Ibu berikan ke kalian. Jadi kalian bisa coba untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya pada kasus bullying aja, namun juga bisa pada kasus-kasus mungkin pada saat kalian tidak percaya diri di kelas, kalian takut untuk menjawab ujian nasional, atau mungkin kalian ada masalah keluarga. Nah, di sana pada saat kalian insecure, tidak percaya diri, keempat teknik yang sudah Ibu berikan tadi dan sudah Ibu jelaskan akan sangat bermanfaat jika kalian bisa menggunakannya dengan sangat baik. Oke, nah karena proses konseling ini sudah berjalan, Ibu ingin tahu apakah kalian masih ada hal yang ingin ditanyakan satu sama lain, atau kalian sudah sepenuhnya paham apa yang harus kalian lakukan untuk tahap selanjutnya? Paham, Ibu. Tidak ada pertanyaan? Tidak, sudah pas. Oke. Ibu sangat senang dan Ibu harap pada tahap selanjutnya kalian akan menerapkan semua solusi yang sudah Ibu berikan, dan apabila ada kendala tapi Ibu harap tidak ada kendalanya ya. Namun apabila memang ada tantangan, kalian bisa konsultasi langsung ke Ibu atau mungkin ke sesama teman kalian juga boleh ya. Oke. Nah, karena proses konseling hari ini sudah selesai, Ibu berharap semua solusi tadi bisa bermanfaat, dan Ibu berharap kalian jadi lebih kuat, lebih tahan banting terhadap stres dan juga perundungan, dan lebih bisa menstrukturkan pikiran dan bisa memberikan afirmasi positif pada diri sendiri. Apabila ada afirmasi negatif pada pikiran, kalian bisa stop secara sadar dan kalian bisa melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang lebih rasional. Oke. Ibu sudah mengirimkan juga ya link dari WhatsApp, dan Ibu harap kalian bisa mengisi evaluasi itu menjadi sebuah evaluasi kepada Ibu agar Ibu bisa melihat perkembangan dari konseling Ibu dan juga kekurangan dari konseling Ibu. Jadi nantinya Ibu akan bisa menerapkan yang lebih baiknya secara lebih matang, dan yang tidak baiknya akan Ibu hilangkan. Terima kasih adik-adik, semoga kalian selalu semangat, kuat, dan selalu bahagia. Tetap semangat ya. Terima kasih, Ibu. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak. Teman-teman, itu dia untuk penampilan video saya, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori konseling praktikum kognitif. Saya harap dari video yang saya buat dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan dan juga kesilapan pada saat saya membuat video saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.